warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPS hari ini. Minggu lalu kalian sudah bahas tentang dinamika kependudukan Indonesia, yaitu tentang jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Nah, hari ini kita akan bahas tentang komposisi penduduk serta pertumbuhan dan kualitas penduduk. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Kalau belum ada ya sekarang Ibu akan jelaskan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, setidaknya hari ini tuh kalian harus mampu menjelaskan atau menganalisis seperti apa sih komposisi penduduk itu. Lalu yang kedua, kalian setidaknya harus mampu menjelaskan seperti apa pertumbuhan serta kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang komposisi penduduk. Nah, kalian harus tahu pengertiannya dulu. Apa sih komposisi penduduk itu? Jadi komposisi penduduk itu adalah pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, maupun tingkat pendidikan penduduk. Mengapa penting diadakan menyusun komposisi penduduk itu? Karena untuk sebagai bahan untuk supaya pemerintah bisa melakukan pembangunan di suatu tempat, seperti itu. Lalu kita lanjut tentang macam-macam komposisi penduduk. Jadi komposisi penduduk itu dibedakan atas dua, yaitu berdasarkan umur dan berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama kita bahas tentang komposisi penduduk berdasarkan umur. Jadi di sini fungsinya yaitu untuk mengetahui angka beban ketergantungan penduduk, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Nah, adapun pengelompokan penduduk berdasarkan usia produktif maupun non produktif itu berada di rentan atau interval usia 0 sampai 14 tahun itu dikatakan tidak produktif. Lalu usia produktif yaitu berada di usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan di atas 65 tahun itu sudah dikategorikan non produktif. Lalu berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa penduduk itu atau masyarakat di Indonesia itu lebih tepatnya dominan perempuan dan laki-laki. Tidak mungkin kan ada yang namanya setengah perempuan atau setengah laki-laki. Walaupun kenyataannya mungkin ada, tapi yang diakui itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah, seperti apa sih komposisi penduduk menurut jenis kelamin? Yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Ini bisa dirumus dalam jumlah penduduk laki-laki dikali 100 dibagi jumlah penduduk perempuan. Itu akan menghasilkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, pernah kejadian pada zaman dahulu itu kaum laki-laki itu lebih dominan dibanding perempuan. Artinya dalam bekerja itu laki-laki lebih banyak pekerjaannya zaman dulu dibanding perempuan. Tapi karena adanya emansipasi wanita, makanya sekarang perempuan pun bisa bekerja, tidak hanya laki-laki. Jadi kita bersyukur karena adanya dari Raden Ajeng Kartini, kita jadi bisa bekerja juga. Dulu juga perempuan itu tidak bisa sekolah, hanya laki-laki yang bisa sekolah. Nah, lanjut yang kedua tentang pertumbuhan penduduk. Kalian harus tahu apa pengertian pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah maupun yang mengurangi jumlah penduduk. Faktornya ada 3, kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ada 2 faktor di sini, ada yang namanya faktor alami dan faktor non alami. Faktor alami itu terdiri atas kelahiran dan kematian, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Sedangkan faktor yang non alami itu terdiri atas satu, yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi atau perpindahan juga ada 2 jenis, ada yang masuk dan ada yang keluar. Yang masuk dikategorikan imigrasi, sedangkan yang keluar dikategorikan emigrasi. Nah, apa faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk itu cepat? Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Lalu angka ketergantungan yang tinggi. Lalu arus urbanisasi yang tinggi. Lalu menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Kalian tahu kan apa itu urbanisasi? Jadi urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu namanya urbanisasi. Yang ketiga, kita bahas tentang kualitas penduduk. Nah, mungkin kalian akan kepikiran kualitas penduduk itu berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan maju atau rendahnya kualitas penduduk. Jadi pengertiannya yaitu tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk itu ada 3, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nah, Ibu akan perlihatkan di sini, kalian bisa tulis sebentar.
Ini beberapa faktor yang menyebabkan kualitas penduduk Indonesia masih rendah, dari segi tingkat pendidikannya. Lalu kalau Ibu bacakan semua ini terlalu panjang durasinya. Lalu dari segi kesehatan, tingkat kesehatannya, dari segi tingkat pendapatannya. Ini kalian bisa baca kenapa dikategorikan Indonesia itu kualitas penduduknya masih rendah. Sebagai kesimpulan, kualitas penduduk yang rendah akan menghambat proses pembangunan nasional untuk peningkatan kemajuan negara. Jadi, kalian sebagai generasi penerus sebaiknya berusaha untuk memperbaiki kualitas diri dengan cara tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sehingga bisa membangun negara menjadi lebih baik. Walaupun kita ketahui bahwa SDM Indonesia itu banyak, tapi kualitasnya masih rendah. Itulah yang menyebabkan negara kita masih kategori negara berkembang, bukan negara maju. Baik, sekian yang Ibu bisa jelaskan tentang komposisi penduduk maupun pertumbuhan serta kualitas penduduk. Semoga kalian paham dan Ibu berharap tugas-tugas yang Ibu sudah share di classroom itu semua dikerjakan ya. Tidak apa-apa terlambat asalkan kalian tetap kerjakan. Sekian dulu, Ibu akan lanjutkan kembali di WA. Terima kasih.